Salam Skapsa, bisa santun dalam prestasi menuju kompetensi. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka menjadi lebih baik. Tak ayal, sebagian di antara kita tiba-tiba rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, membeli hand sanitizer dan membawanya kemana-mana. Bahkan ada juga yang memakai APD standar tim kesehatan untuk melakukan aktivitasnya meskipun tidak sesuai dengan bidangnya. Seperti tukang potong rambut, tukang sayur yang ada di pasar, dan lain sebagainya. Di Skapsa Studio Official kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sukorame. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan aja yuk langsung. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Iya, kita kenalan dulu Bu ya. Di Puskesmas Sukorame, jenengan berada di bagian apa dan tugasnya apa Bu ya? Nama saya Retno Dwi Sulistyorini. Bu Retno. Di Puskesmas Sukorame saya di bidang P2PTM. Maksudnya adalah pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kalau di program Puskesmas itu ada UKP dan UKM. Kalau UKP itu pelayanan kita di dalam gedung, kalau UKM pelayanan kita di luar gedung. Kalau di dalam gedung saya di ruang pemeriksaan umum. Oh, berarti Bu Retno ini berada di ruang pemeriksaan umum. Selanjutnya dengan Iya, terima kasih. Nama saya Kiki Marta Arisaka. Ya. Saya dokter umum di pelayanan umum. Oh iya, berarti bersama dengan Dokter Kiki ya. Lalu selanjutnya? Ya, siang Mbak. Iya. Saya Dokter Feli, saya Iya. di pemeriksaan umum. Oh, Dokter Feli. Berarti dari yang sebelah kanan saya adalah Bu Retno, Dokter Kiki dan Dokter Feli. Iya, jadi kan kita tahu ya Bu ya, di sini Jawa Timur itu masih banyak yang daerahnya berzona merah. Jadi di sini saya ingin tanya-tanya sedikit tentang COVID-19. Dengan Dokter Kiki, mungkin saya mulai dengan Dokter Kiki. Apa saja sih Dok gejala yang ditimbulkan saat mulai terinfeksi COVID-19 ini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ya. Jadi untuk gejala COVID sendiri, yang paling penting kita ketahui adalah pertama demam, lebih dari 38 derajat Celcius. Kedua ada batuk, kering. Ketiga ada sesak nafas. Itu gejala yang khas. Tapi sekarang gejalanya sudah berkembang, bisa juga bermanifestasi pada kulit seperti ruam kemerahan, menyerupai cacar atau menyerupai demam berdarah, bisa juga bermanifestasi pada gejala-gejala seperti mual, muntah, konstipasi ataupun diare. Oh gitu, iya. Berarti cukup banyak ya gejala-gejalanya. Jadi kita harus waspada, ya kan? Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang berisiko terinfeksi COVID-19? Mungkin Dokter Feli? Ya, sebenarnya kalau kita mau bilang semua orang sebenarnya beresiko ya. Mulai dari Iya. anak kecil sampai orang tua beresiko. Tapi kita memang ada orang-orang yang lebih rentan untuk beresiko COVID-19, yaitu orang-orang dengan imunitas yang rendah. Contohnya adalah orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit jantung dan juga seperti penyakit asma dan juga orang-orang yang memiliki HIV dan juga penyakit penyerta lainnya seperti itu. Iya. Terus kan kita pasti punya ya, mungkin di rumah ada yang punya hewan peliharaan seperti kucing atau burung. Bisa nggak sih hewan peliharaan tersebut menebarkan COVID-19? Mungkin Ibu Retno? Kalau masalah hewan piaraan, selama ini menurut penelitian belum ada yang menunjukkan kalau bisa menularkan ke manusia untuk masalah gitu. COVID tersebut. Iya. Berarti masih aman Bu ya? Nggih. Untuk hewan peliharaan tadi masih aman ya. Nah sekarang untuk lama waktu yang biasanya diperlukan mulai sejak tertular sampai timbul gejala COVID-19 ini berapa kira-kira waktunya? Mungkin Dokter Kiki mau Oke. menjawab? Masanya ya, jadi Iya. kalau kita sebut itu sebagai masa inkubasi atau periode dari mulai terinfeksi sampai muncul gejala, rata-rata adalah 5 sampai 6 hari, hampir 1 minggu. Oh iya. Tapi bisa diperpanjang sampai 14 hari. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, berarti cukup lama ya. Jadi intinya seseorang kemarin itu kan dari awal untuk anak-anak diliburkan itu kan rentangnya 14 hari. Iya.
itu dikhawatirkan kalau anak tersebut dalam waktu 14 hari, mungkin hari pertama dia istilahnya terinfeksi. Tapi setelah selang 14 hari, insya Allah itu sudah infeksinya sudah menurun. Oh gitu. Ataupun tapi kalau anak tersebut dalam 14 hari itu keluar, itu nanti 14 harinya bakalan mundur lagi. Oh iya. Jadi kita harus enggak iya, kita harus 14 hari kalau kita di seperti itu waktunya, jadi kita harus mematuhinya, nggih. Nah, sekarang sampai kapan sih kira-kira kita wajib menggunakan masker? Nah, kalau menggunakan masker itu sekarang kan ini sudah memasuki new normal ya. Iya. Jadi sekarang kalau kita keluar nggak pakai masker itu sama kayak kita keluar nggak bawa HP atau nggak bawa dompet gitu ya. Oh gitu ya. Jadi penting banget sebenarnya. Penting banget sih. Iya. Jadi sampai kapan? Ya sampai ini mereda sih, sampai mungkin sampai sudah ditemukan vaksin kali ya. Setuju nggak? Iya. Ya, karena Sampai sudah ada penanganan yang jelas dan iya benar, sampai sudah ada protokol yang jelas juga Iya. yang sudah ditemukan gitu. Jadi kita tetap pakai masker lah. Tetap pakai masker. Padahal kan kita juga sering ya lihat ada orang yang nggak pakai masker. Dan itu kira-kira sebenarnya gimana sih, Dok? Atau Bu Retno mungkin mau menambahin? Sekarang kalau masker ya, Iya. masker itu bagi saya, kalau saya terinfeksi berarti melindungi Anda. Oh, Tapi nggih. kalau jenengan yang terinfeksi melindungi saya. Iya. Jadi masker itu bisa melindungi saya ataupun melindungi Anda. Oh gitu, berarti penting ya untuk Iya. penggunaan masker Iya. ini. Nah, untuk bahayanya sendiri, seberapa bahaya sih COVID-19 ini untuk kita? Oke, coba saya jawab ya. Oh gitu, iya Dokter. Kalau untuk seberapa bahayanya, kalau dilihat-lihat sekarang ini sepertinya kecemasan orang-orang ini sudah mulai menurun sebenarnya. Padahal sebenarnya virus COVID-nya sendiri itu bukannya semakin melunak, semakin jinak, malah sebenarnya semakin ganas karena bermutasi. Sudah banyak penelitiannya. Oh gitu. Orang-orang mulai mengabaikan karena dianggap flu biasa, karena yang meninggal mereka menganggap bukan keluarga mereka sendiri, padahal COVID ini tetap berbahaya. Iya, tetap berbahaya. Ibarat kata resikonya itu 50% untuk Anda bisa selamat dari infeksi COVID ini atau mendapatkan infeksi yang berat, seperti itu. Oh gitu, iya. Saya bisa menambahkan? Oh monggo, Iya. monggo Bu. Untuk COVID ini dari awal kita kan bilang bahaya gitu. Karena Bahaya. kenapa? Penularannya itu sangat cepat dibanding SARS. SARS yang dulu kita istilahnya tahun 2004-an ya. Iya, Itu 2004 SARS. dibanding yang COVID ini lebih cepat COVID. Oh iya. Penularannya lebih cepat, tapi untuk angka kematiannya dibanding yang SARS ini lebih istilahnya lebih rendah. Kalau di SARS itu sekitar 10%-an, kalau di sini sekarang masih 5%. Makanya istilahnya kalah mematikan dibanding SARS. Iya. COVID memang kalah mematikan dibandingkan SARS, tapi Iya. kita juga perlu berhati-hati ya dengan karena COVID-19 yang tadi ini. penularannya sangat mudah. Iya, penularannya sangat Karena mudah. penularannya dari mana? Dari udara. Kita droplet, jadi percikan. Oh, nggih, percikan. Percikan kalau semisal penyakit yang istilahnya penularan lewat udara dibanding TBC ini lebih cepat. Karena kalau percikannya melalui benda, dia kalau tersentuh orang dan orangnya itu kemudian menyentuh muka atau hidung atau mata ataupun mulut, itu bisa menularkan. Dari situ makanya seberapa bahayanya karena terlalu mudah untuk menularkan. Iya, Saya terlalu- tambahkan juga ya. Oh, monggo. Iya. Kenapa bisa berbahaya juga? Karena sekarang banyak OTG. Jadi orang tanpa gejala. Iya. Jadi kita kan kalau misalkan kita dekat dengan orang sakit, kita akan waspada kan. Nah, sedangkan COVID ini banyak orang-orang yang dia tuh bisa menularkan, tapi dia tidak mengeluarkan gejala apa-apa. Itu kenapa kita seringnya tidak aware dengan keluarga kita, dengan teman kita dekat, kita nggak pakai masker. Nah, itu juga bisa berbahaya karena itu sih. Oh gitu, iya. Tadi kan Dokter Kiki sempat menyebutkan gejalanya itu hampir sama dengan flu. Nah, untuk membedakan orang ini terinfeksi flu dan orang ini terkena COVID itu gimana sih sebenarnya? Apa Oke. ciri-cirinya? Ini penting banget ya untuk edukasi ke seluruh masyarakat juga sebenarnya. COVID-19 sama flu biasa ini tidak bisa dibedakan secara langsung dari gejala saja. Tapi apa bisa kita bedakan? Bisa tipis-tipis. Pertama dari batuknya. Batuk COVID ini lebih cenderung ke arah tipe batuk kering,
Sementara batuk pada flu itu adalah batuk berdahak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada COVID itu hampir selalu akan disertai dengan gejala sesak. Sementara pada flu biasa itu tidak, tapi biasanya disertai dengan pilek. Yang dimana pada COVID ini pilek justru jarang sekali muncul. Itu untuk orang awam ya, Iya. pengetahuan gejalanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak bisa hanya dari gejala klinis. Karena kan penyebabnya yang berbeda dari flu biasa dan COVID ini dari jenis virusnya, maka kita harus bedakan virusnya dari mana? Dari pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Contohnya seperti yang masyarakat umum sudah tahu, swab PCR, bisa dari serologis menggunakan rapid test, itu untuk membedakan jenis virusnya, seperti itu. Dan yang utama untuk rapid itu tidak menentukan kalau dia benar, kalau rapidnya positif itu pasti COVID, tidak. Karena kita penegakan diagnosanya pakai swab PCR atau TCM. Oh gitu, iya. Jadi berarti belum tentu ya kalau misalkan rapid testnya itu positif, kemudian dia sudah pasti terkena COVID-19, belum tentu ya. Jadi misalkan rapidnya negatif, dia juga belum tentu kalau dia negatif. Iya, Iya. bisa jadi ketika di swab ternyata hasilnya malah positif. Jadi kita tetap harus hati-hati di sini. Nah, sekarang saya mau tanya, jika ada anggota keluarga kita yang menunjukkan gejala COVID-19 ini, apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Istilahnya ini yang kita biasa dengar isolasi mandiri ya. Oh, iya, Kalau isolasi seseorang itu yang ada gejalanya, biasanya kan kita harus menunjukkan istilahnya kamu mungkin kena COVID. Apa yang bisa dilakukan? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri seperti apa? Kadang orang bilangnya isolasi mandiri berarti di dalam rumah. Itu sebenarnya salah pengertian. Kita yang dimaksud isolasi mandiri, yang dimaksud ini adalah isolasi di dalam kamar. Segala aktivitas itu di dalam kamar. Kemungkinan seseorang itu dibilang untuk isolasi mandiri ya di rumah, tapi mereka masih berinteraksi dengan anggota keluarga lain. Bukan berarti orang tersebut benar-benar diisolasikan. Jadi kalau mereka istilahnya waktunya makan, waktunya apa, ya kasih kode. Atau yang di dalam anggota rumah itu, misalnya waktu makan pagi, sarapan, mereka menyediakan di depan pintu, diketuk berarti itu waktunya makan. Orang yang menyediakan pergi, yang si pasien tersebut atau orang yang terkonfirmasi tersebut buka pintu ngambil makanan. Oh, Dan iya, sebagian istilahnya seperti itu. Dan kemungkinan banyak kecemasan di anggota keluarga. Kecemasan itu harus bagaimana? Karena orang yang tersebut itu di dalam kamar tersendiri, makanya kita sekarang kan ada teknologi pakai HP. Jadi video call, bagaimana keadaanmu sekarang? Nah, karena tadi kan kita nggak bisa bertemu langsung itu tadi ya. betul. Jadi pakai video call. Iya, teknologi semakin canggih. Iya, bisa kita pakai video HP call. ini. Iya. Terus yang utama bersihkan barang-barang di rumah. Atau kebersihan, jaga kebersihan diri kita sendiri. Apa itu? Dengan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kenapa di air yang mengalir? Karena kalau kita istilahnya dulu itu orang-orang kan menyediakan air pakai sabun tapi di kobokan. Berarti kuman yang ada di kobokan itu bisa menularkan ke orang lain. Oh, iya. Sedangkan yang di air mengalir itu langsung mengalir ke istilahnya Iya, selokan. langsung ke pembuangan ya, Bu, Iya, ya. Jadi tidak iya. menularkan ke yang lain Ha-ha. kalau memang kita Ha-ha. terkena. Jadi yang utama adalah jaga kebersihan diri, jaga kebersihan rumah. Kenapa jaga kebersihan rumah? Untuk gagang pintu. Yang utama adalah gagang pintu sekarang itu kan sering dipakai. iya, sering kita Ha-ha. pakai untuk Kalau apa? itu kena percikan orang yang kena COVID itu bisa sebagai media. Alarm, Ha-ha. iya. Ataupun yang terkena COVID mungkin pegang mulut, pegang mata atau hidung, dia terus kemudian belum cuci tangan, belum pakai hand sanitizer, itu bisa sebagai perantara. Makanya mungkin sekarang ada produk yang kayak ada untuk apa? Buka pintu itu Iya, ada. tanpa menyentuh Iya. langsung mungkin Soalnya ya. orang-orang kita istilahnya inovasinya bagus. Iya. Ya. Terus ada lagi untuk
untuk memantau gejala, yang tadi saya bilang, tadi memantau gejala itu dari video call. Seseorang yang terisolasi tadi, tapi jangan sampai terisolasi karena Iya. kita itu tadi, karena sekarang itu untuk tingkat kecemasan orang yang mendengar, oh saya kena COVID, bagaimana nanti saya? Apakah nanti saya akan meninggal atau nanti akan sembuh? Itu pasti akan timbul gejala. Makanya harus ada support keluarga. Yang paling terdekat adalah support keluarga, apalagi kalau diisolasi mandiri. Support keluarga. Salah satu support keluarga adalah menanyakan gejala. Terus kalau misalnya gejalanya memburuk, kita harus bagaimana? Kita menghubungi untuk fasilitas kesehatan. Istilahnya kalau di sini yang terdekat adalah puskesmas, ataupun di Kemenkes juga ada. Monggo dihubungi itu. Ya, jadi bisa kita ketahui ya kalau misalkan memang ada gejala langsung saja datang ke puskesmas. Nanti pihak puskesmas petugas juga langsung akan menanganinya. Nah, sekarang kan kita tahu Bu ya, sekolah banyak yang libur. Nah, langkah untuk meliburkan sekolah itu apakah efektif sih untuk mengurangi penularan virus COVID-19 ini? Oke, kalau untuk meliburkan sekolah, kita kembali ke prinsip penularan COVID ini ya. Prinsip penularannya kan dari droplet, penularan dari manusia ke manusia. Jadi sebenarnya meliburkan sekolah ini akan menjadi solusi yang efektif jika siswa-siswa yang diliburkan di rumah juga tetap menjaga jarak. Tetap menjaga jarak dengan temannya, tetap menjaga jarak dengan orang tuanya juga di lingkungannya, bukannya diliburkan malah bermain, malah liburan. betul. Itu jadi nggak akan efektif sekolah meliburkannya. Tapi sejauh ini harusnya akan menjadi upaya yang efektif. Oke, iya, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Kita kan sempat mendengar booming kalau ada istilah herd immunity. Nah, herd immunity itu sendiri gimana sih? Apa sih herd immunity itu? Oke, jadi sebelum kita tahu herd immunity itu bagus apa adanya, kita harus ngerti dulu herd immunity itu seperti apa sih. Herd immunity itu kita analogikan sebagai orang-orang yang memiliki imunitas yang baik, dia melindungi orang-orang yang tidak memiliki imunitas. Jadi seperti tameng seperti itu. Oh gitu, Ya, jadi ketika satu orang dia sudah terinfeksi dan satu orang dia juga terinfeksi, ketika dua orang ini satunya memiliki imunitas yang baik, satunya memiliki imunitas yang jelek, maka imunitas yang baiknya akan melindungi yang jelek seperti itu. Tetapi itu juga gambling karena istilahnya kita tidak tahu yang mana yang memiliki imunitas yang baik dan yang mana yang memiliki imunitas yang buruk. Oleh karena itu sebenarnya yang paling bagus adalah social distancing, yaitu kita menjaga jarak dengan orang-orang sekitar sehingga kita tidak menimbulkan penularan terhadap orang lain dan kita juga bisa menjaga diri kita sendiri dari penularan dari orang lain. Seperti itu. Berarti penting juga ya untuk physical distancing. Kata orang kalau social distancing berarti penting juga ya di sini. Nah, untuk pesan-pesan mungkin dari ibu-ibu semuanya, pesan untuk siswa-siswi SMK PGRI 1 Kediri. Saya coba ya. Untuk siswa-siswa ini kan sementara ini selama libur ini banyak anak-anak yang berkumpul naik sepeda. Banyak mereka yang tidak memakai masker. Boleh waktu sepedaan tidak pakai masker karena butuh tenaga dan butuh oksigen. Tapi waktu berkumpul pakailah masker. Karena banyak kejadian orang yang pingsan karena waktu bersepeda pakai masker. Dan kalau bersepeda itu kasih jarak. Iya, jadi kalau bergerombol gitu Bu ya. Kalau biasanya berdampingan. kita biasanya kalau dalam posisi diam begini sekitar 1 atau 2 meter itu lebih, paling enggak 4-5 meter lah. Jangan terlalu dekat. Karena kita juga tidak pakai masker. Terus untuk istilahnya itu yang kumpul-kumpul ya. Yang utama adalah pakai masker, cuci tangan pakai air atau pakai hand sanitizer. Dan setiap orang yang keluar rumah, tidak cuma siswa saja, beberapa yang kita harus bawa, yaitu adalah hand sanitizer, tisu, baik tisu kering atau tisu basah. Terus bawa kalau dulu, kalau anak sekolah itu ke kantin ya, kalau bisa pakai bekal, atau bawa minuman sendiri dari rumah. Itu untuk istilahnya mengurangi penularan jikalau alat makan yang
di kantin tersebut mungkin ada terinfeksi, Iya. ada terpapar, itu salah satunya. Terus yang lagi pakai sekarang itu ada face shield. Oh gitu. Iya. Face shield itu apa Bu? Yang itu Bu ya, seperti tameng yang ada di muka itu Bu. Iya, Oh. sekarang itu yang diharapkan memang selain pakai masker, kadang orang itu bilangnya kalau pakai masker pengap, Oh. ngep, nggak Iya. isak nafas. Iya. Jadi memang. sekarang ada juga yang pakai masker double face shield. Karena kalau face shield mungkin kalau terjadi percikan Iya. itu percikannya ke face shield-nya. Kalau apalagi orang tua ya, lansia. Lansia kebiasaan apalagi yang asma pakai yang harusnya kita wajibkan pakai masker, dia lebih ngap. Iya. Jadi ditambah sekarang selain pakai masker, pakai face shield. Jadi kalau waktu mereka ngap, maskernya diturunkan dulu, tapi masih ada perlindungan dengan face shield. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Jadi nanti kan nggak terus-terusan si masker dipakai terus. Nanti kalau dia sudah enak nafasnya dipakai lagi, tetap masih ada pelindungnya. Masih ada pelindungnya. Mungkin dokter ada Mungkin tambahan? dokter dari dokter Gigi. Iya, oke. Kalau saya singkat saja ya, kurang lebih untuk protokol kesehatannya sama seperti yang Iya. sudah disebutkan oleh Bu Retno. Pesan saya untuk siswa-siswa yang sedang menjalankan kegiatan belajar di rumah saat ini, ya tetap bersabar, jangan bosan di rumah saja. Nah, itu yang paling penting, jangan Betul, bosan di jangan rumah. bosan di rumah saja, tetap sabar. Karena tidak hanya siswa-siswa saja ya yang sedang menekan rasa bosannya sekarang. Iya, Kita betul. semua berjuang bersama Iya, untuk kita- menghadapi COVID ini. Iya. Tetap jalankan protokol kesehatan seperti yang telah disebutkan. Iya, dan mungkin pesan dari dokter Feli. Kalau saya sih untuk adik-adik itu tetap waspada ya. Jadi jangan sampai karena kita sudah terlalu lama mengalami masa COVID, jadi kita mulai kendur kewaspadaan kita. Kita tetap waspada, kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan sebelum masuk rumah juga, biar tidak menularkan kepada orang-orang di rumah juga. Oke, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan, yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk kita semua juga jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan mengikuti protokol kesehatan. Mengubah gaya hidup menjadi yang lebih baik lagi untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tetap di rumah saja dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen untuk mendukung acara ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan video selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri dan Berkarakter Wirausaha menjadi idola sekediri raya. Nah, itu tadi serangkaian acara dari kegiatan MPLS di Sekolah Tercinta Kita SMK PGRI 1 Kediri. Ingat, di tanggal 17 Juli 2020 nanti akan ada kuis yang berhadiah 50.000 paket data untuk 36 siswa kelas 10 yang tercepat dan terbaik. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMK bisa.